Kenapa saya nggak perlu sedot lagi? Karena justru yang tidak bisa kita sedot adalah bukan yang di damper ya teman-teman, tapi di dalam head itu nggak bisa disedot sama sekali. Jadi yang bikin ngebayang atau ngebikin transparan di awal itu adalah yang di dalam head, bukan yang di damper. Ya halo teman-teman, selamat pagi. Pagi ini kita cetak dan saya mau kasih sedikit tips buat teman-teman yang agak males buat sedot-sedot di pagi hari ya. Ini saya nggak sedot, cuman kocok aja ya, kocok di tabungnya aja ya. Kenapa saya nggak perlu sedot lagi? Karena justru yang tidak bisa kita sedot adalah bukan yang di damper ya teman-teman, tapi di dalam head itu nggak bisa disedot sama sekali. Jadi yang bikin ngebayang atau ngebikin transparan di awal itu adalah yang di dalam head, bukan yang di damper. Kalau di damper itu setelah dijalanin seperti ini ngeprint, dia kan ngocok sendiri sebetulnya. Dia ngocok sendiri, yang diselang juga kekocok karena yang di infus sudah kita kocok. Jadi sebetulnya dia sudah mencampur sendiri gitu. Nyedot-nyedot itu hanya satu alternatif aja supaya buat memastikan ya, tapi bukan berarti itu hanya satu-satunya alternatif untuk sirkulasi di pagi hari gitu ya. Ini contohnya saya nggak ada sedot-sedot, hanya kocok di infus. Kemudian saya caranya adalah naikkan setelan putihnya di print pertama. Contoh teman-teman biasanya 1440 kali 1440 itu ada di setelan 60 ya. Khusus untuk printan pertama naikkan jadi 70. Khusus untuk printan di lembar pertama naikkan jadi 70% atau jadi 80% ya, nggak apa-apa. Artinya kekonversi lah, agak sedikit boros di satu lembar pertama, tapi artinya kita tidak perlu nyedot, yang artinya di ujung damper, lubang damper itu tidak besar potensinya untuk dia cepat rusak karena sering ditusuk oleh suntikan ya. Jadi ini sedikit tips dan buktinya ini teman-teman, saya nggak ada sedot-sedot lagi, sudah sekitar 2 mingguan saya nggak pernah sedot-sedot lagi karena memang kesini-sini agak males. Jadi saya hanya naikkan presentasinya dari biasa 1440 60% dan ini saya naikkan jadi 70% ya, dari 60% jadi 70%. Dan hasilnya teman-teman ini nggak ada transparan sedikit pun di pinggirnya, warnanya juga putihnya solid rata. Jadi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman seperti saya yang kadang-kadang agak malas untuk sedot-sedot di pagi hari sebelum proses, dan ternyata ini saya sudah lakukan 2 minggu dan works ya teman-teman. Ini bisa berhasil dengan hasil yang tetap padat, menclong, warna pun dari atas sampai ke bawah itu semua rata, tidak ada yang sedikit transparan di ujung dan tidak ada yang berbeda lah, intinya masih sama ya. Mungkin secara kasat mata ya, kalau secara presentasinya kita pastikan benar ya, memang nggak bisa dipastikan. Pastinya yang di ujung ini sebetulnya lebih tipis, mungkin sekitar 1 sentian, tapi itu karena setelan tinggi sudah cukup membantu untuk dia tetap maksimal hasilnya. Jadi setelah itu di setelan kedua atau di lembar print kedua, kalian bisa kembalikan ke setelan standar kalian ya teman-teman. Nah ini sedikit tips dari saya di pagi hari untuk teman-teman punya alternatif mau menyedot si damper atau tidak. Karena analisa saya adalah kalau sistemnya kocok-kocok pada saat di print awal ini sedang ngocok nih, di damper tuh sebenarnya sedang ngocok pada saat mulai print awal, termasuk di selang sedang ngocok. Yang benar-benar tidak bisa kita sedot adalah di damper. Jadi kalau di damper nggak bisa disedot sama sekali, artinya kalau setelannya kalian bikin tetap rendah, walaupun kalian sudah sedot di damper dan kocok di belakang, kemungkinan di ujung itu tetap akan sedikit transparan ya teman-teman. Ya itu aja tips pagi ini, semoga bermanfaat. Ya ini saya sudah coba 2 minggu, dan kalau teman-teman mau coba silahkan coba ya. Mau konsultasi juga boleh, nanti info aja ke saya via WhatsApp, via inbox, via komen juga tidak apa-apa.
Oke, selamat beraktivitas, selamat produktivitas. Bye-bye.